Manusia memiliki potensi yang luar biasa. Otak kita mengandung 100 juta sel, masing-masing terhubung dengan 20.000 sel lain. Ini artinya pikiran yang muncul dalam diri kita, baik itu positif maupun negatif, berjumlah lebih banyak daripada jumlah molekul di alam semesta. Kita bisa menjalani hidup indah, penuh makna dan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mampu mencapai potensi maksimal kita. Namun sebelum itu, kita perlu memahami siapa diri kita dan bagaimana kita bisa mencapai posisi saat ini. Thomas Edison pernah berkata, manusia terbagi menjadi 3 jenis. Orang yang berpikir bahwa mereka berpikir, kemudian orang yang memilih mati daripada berpikir. Kebanyakan orang hidup tanpa memikirkan tentang jati dirinya dan bagaimana mereka bisa sampai di posisi saat ini. Akhirnya, hidup berlalu begitu saja bagi mereka, seperti rangkaian kejadian acak tanpa penjelasan dan sedikit hubungan di antaranya. Ada serangkaian hukum dan prinsip mental yang telah ditemukan berkali-kali sepanjang sejarah. Hukum ini menjelaskan siapa diri kita dan segala yang terjadi pada kita. Sebagaimana ditulis oleh Napoleon Hill, salah satu rahasia terbesar dalam hidup adalah tidak ada yang menang dengan melanggar hukum alam. Beberapa hukum alam yang perlu kita ketahui diantaranya: yang pertama, hukum sebab akibat. Hukum ini sering disebut sebagai hukum utama alam semesta. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Tentu kamu sering mendengar kalimat tersebut, bukan? Menurut hukum ini, semua akibat atau hasil dalam hidup kita terjadi karena satu atau beberapa penyebab. Bahkan kejadian paling acak sekalipun bisa ditelusuri penyebab atau faktor khususnya. Kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan seperti kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, atau kesuksesan dengan menciptakan penyebabnya. Cara termudah untuk menjadi sukses besar adalah dengan mencari orang atau role model yang sudah mencapai hal-hal yang sedang kita inginkan. Lalu kemudian kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tersebut berkali-kali hingga kita mendapatkan hasil yang serupa. Atau sederhananya kita bisa menduplikat hal-hal yang dilakukan orang sukses tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kesuksesan menjadi lebih dekat dengan kita. Yang kedua, hukum keyakinan. Hukum keyakinan mengatakan bahwa apa yang sungguh-sungguh kita yakini akan menjadi nyata. Psikolog Harvard University pada abad ke-19, William James, mengatakan keyakinan menciptakan fakta. Manusia selalu berpikir dan bertindak berdasarkan keyakinannya, baik itu positif maupun negatif. Saat kita memiliki keyakinan yang membangun, kita akan membuat keputusan yang baik, mengambil tindakan tepat, dan mendapatkan hasil yang baik pula. Namun, saat yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu keyakinan kita negatif, penuh ketakutan atau kemarahan, kita akan mengambil tindakan yang salah atau bahkan tidak melakukan apapun dan akhirnya kita tidak mendapatkan apapun atau mendapatkan hasil yang buruk. Kabar baiknya adalah keyakinan akan berubah atau berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman manusia karena keyakinan adalah hasil pembelajaran. Keyakinan kita saat ini tentunya hasil dari pengalaman kita di masa lalu atau bisa jadi hasil pengajaran yang telah kita terima sebelumnya. Bila keyakinan kita positif dan optimis, kita akan menjalani hidup sehat, bahagia, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang sekitar. Namun, jika keyakinan yang kita miliki saat ini negatif dan merusak, maka kita akan selalu ragu, ketakutan, curiga, dan terus bertikai dengan orang-orang di hidup kita. Transformasi diri dapat kita lakukan dengan menanyakan kembali keyakinan yang membatasi diri kita. Yakin bahwa kemampuan, bakat, dan kesempatan kita terbatas itu biasanya tidak benar. Itu adalah batasan yang kita ciptakan sendiri sehingga menghambat kita untuk berkembang. Saat kita berhenti percaya bahwa kita memiliki batasan, saat itulah jalan-jalan kebaikan untuk masa depan kita terbuka. Yang ketiga, hukum pengharapan. Hukum ini berbunyi, apapun yang kita harapkan dengan percaya diri akan menjadi ramalan yang terwujud. Namun tidak berarti harapan kita akan terwujud begitu saja seperti pertunjukan sulap ya. Tentunya kita harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mewujudkannya. Sikap terbaik yang bisa kita kembangkan adalah pengharapan positif, yaitu menjalani hidup dengan percaya diri. Mengharapkan segala hal akan menjadi yang terbaik, sehingga kita juga akan jarang kecewa dengan apa yang terjadi pada kita.
Kebanyakan orang tidak bahagia karena memiliki harapan negatif. Mereka menduga akan kecewa, ditipu, atau dicurigai. Jika hal itu terus ada di pikirannya, maka hal tersebut bisa benar-benar terjadi. Pengharapan manusia sebagian besar dibentuk oleh keyakinan yang dimiliki. Yang keempat, hukum tarik-menarik. Pikiran adalah magnet hidup. Sebagian orang berpikir bahwa dengan hukum tarik-menarik, segala yang kita inginkan pasti akan ditarik ke hidup kita. Kunci utama hukum ini adalah emosi kita, seperti arus listrik yang mempengaruhi magnetisme dan menarik kita pada segala hal yang kita pikirkan. Komponen utama agar hukum ini dapat bekerja adalah kepercayaan dan keyakinan. Sedikit saja kita meragukan keinginan kita sendiri dapat merusak proses tarik-menarik ini. Yang kelima, hukum tolak-menolak. Kebalikan dari hukum tarik-menarik adalah hukum tolak-menolak. Ketika kita berpikir negatif tentang uang misalnya, betapa sedikitnya uang yang kita miliki, betapa mahalnya harga barang-barang, kita menciptakan area negatif yang mengusir uang dan peluang dari hidup kita. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang dengan keterbatasan finansial cenderung berada di level yang sama tanpa kemajuan. Contoh yang paling dekat adalah saat seseorang membenci temannya yang lebih kaya darinya karena rasa iri dan dengki. Ia hanya akan sibuk membenci temannya itu dan menjauhkan peluang kesuksesan untuk dirinya. Berbeda saat kita mengagumi dan meneladani orang sukses, kita akan menciptakan area energi untuk menarik orang-orang sukses dan mendekatkan kita pada peluang untuk menjadi lebih sukses. Yang keenam, hukum persamaan. Hukum persamaan ini mengatakan dunia luar kita adalah cerminan dunia dalam kita. Kita menjadi seperti apa yang sedang kita pikirkan setiap saat. Saat kita mampu menghargai diri kita, maka kita juga akan menghargai orang lain. Semakin kita mampu menghargai orang lain, maka orang lain juga akan semakin menghargai kita, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dari segala arah. Begitupun dengan dunia karir. Apa yang terjadi pada karir kita adalah cerminan dari persiapan internal dan kemampuan kita dalam menggunakan keterampilan juga kemampuan yang kita miliki. Napoleon Hill pernah menulis bahwa demi mencapai kemandirian finansial, kita harus mengembangkan kesadaran makmur. Begitu kita memiliki kesadaran ini, maka kita mampu melihat berbagai peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kita akan bertemu orang-orang baru, membaca artikel atau buku yang relevan sehingga memudahkan kita untuk memunculkan ide-ide yang akan membawa kita menuju kemakmuran yang kita inginkan. Cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.